Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil menggulung ratusan tersangka. Satu kasus menonjol merupakan jaringan narkoba internasional Freddy Pratama. Meningkatkan kualitas layanan, TVRI Kalsel menggelar forum konsultasi publik. Jemaah haji kelompok terbang 1 debarkasi Banjarmasin tiba di Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandung. Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Aisyah Irya. Kami hadir untuk Anda, saudara, dengan informasi seputar Kalimantan Selatan selama 60 menit ke depan. Dan ini dia Kalimantan Selatan hari ini, selengkapnya. Saudara, dalam rangka pelaksanaan amanat peraturan Presiden nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI, serta mendukung penguatan sinergi pusat dan daerah dalam kerangka Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD, koordinasi dan kerjasama pusat dengan daerah sangat diperlukan dengan melibatkan stakeholder terkait. Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI merupakan kebijakan pemerintah yang memuat visi, misi, sasaran, dan target untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Erdi Rio, mengatakan, literasi untuk akses keuangan kepada masyarakat yang menjadi sasaran sangat penting, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memudahkan aliran dana dan transaksi, agar perputaran ekonomi lebih cepat dan merata. Selain itu juga untuk pengentasan kemiskinan, dengan membantu masyarakat rentan dalam mengakses layanan permodalan dan tabungan. Sisi kelembagaannya, dari sisi strateginya, kita akan mirroring ya untuk bagaimana kita lakukan di pusat dan apa yang dilakukan di pemerintah provinsi. Ya, inklusi keuangan tentu arahnya adalah bagaimana memberikan akses, kemudian meningkatkan resiliensi ya saat masyarakat di bencana, kemudian juga berorientasi jangka panjang, serta melakukan perlindungan konsumen sehingga masyarakat itu bisa dengan tenang mempunyai kepercayaan dalam menggunakan usaha sektor-sektor keuangan, memanfaatkan akses keuangan. Sinergi dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusi ini juga melibatkan perwakilan OJK Kalimantan Selatan, Kanwil DJPB, dan Direktur PT Riset Inovasi Edukasi atau RISE Caroline K. Mangowal. Lahan eks tempat pembuangan akhir Basiri Kota Banjarmasin kini dimanfaatkan untuk penanaman sayur-sayuran dan tanaman buah-buahan. Kedepan direncanakan untuk lokasi pembangkit listrik tenaga sampah dan lokasi pemilahan sampah. Lahan pembuangan akhir sampah TPA Basiri sejak ditutup Februari 2025 lalu kini sudah berhasil menutup seluruh lokasi tumpukan sampah. Sebagian besar ditumbuhi rerumputan hijau dan tanaman. Lokasi seluas 39 hektar ini kini banyak memiliki bukit-bukit kecil yang sebagian telah mulai ditanami Wali Kota Banjarmasin dengan berbagai jenis pohon buah-buahan. Sementara untuk lumpur lindi yang merupakan hasil endapan lumpur air lindi di TPA Basiri dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran seperti terong, okra, dan cabai rawit. Kepala UPTD TPA Basiri, Agus Siswadi, menegaskan pihaknya masih menunggu rencana selanjutnya untuk pemanfaatan lahan eks TPA Basiri, baik untuk program sampah menjadi energi listrik maupun untuk lokasi pemilahan sampah. Selain lokasi yang sudah ada, untuk dapat dikembangkan lagi seperti wadah edukasi lingkungan dan wisata ruang terbuka hijau. Kata Pak Wali, kita menanam buah-buahan Jasidin di TPA ini. Jadi ada juga hasilnya.
Ya mungkin karena tindakan selanjutnya itu kan pemampatan lahan TPA ini mau dijadikan apa itu terserah ke depannya. Apakah sebagai bahan edukasi atau sebagai wisata terbuka hijau ataupun wisata, itu terserah. Yang jelas kita sekarang tidak ada lagi pembuangan di sini, dan sanksi kita tinggal memenuhi satu aja lagi, pemisahan air hujan dan air lindi. Nah, PSR rencana dibangun juga, pembangkit tenaga listrik, TPST juga mau dibangun di sana untuk memilah dan memining sampah yang ada. Saat ini khusus untuk pengelolaan air lindi diharapkan dapat segera terrealisasi untuk fasilitas pemisahan air hujan dan air lindi. Fasilitas pemisahan air lindi ini sangat membantu untuk pengelolaan air lindi agar saat dikeluarkan ke perairan umum telah memenuhi syarat baku mutu yang ditentukan. Beralih ke informasi lain, Saudara, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, TVRI Kalimantan Selatan menggelar forum konsultasi publik. Langkah ini dilakukan sebagai wujud komitmen lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Forum konsultasi publik dihadiri sejumlah stakeholder terkait mulai dari perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Ombudsman, hingga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaring masukan, saran, serta evaluasi dari pemangku kepentingan terkait pelayanan yang selama ini diberikan oleh TVRI. Untuk menuju zona integritas, TVRI Kalimantan Selatan telah menetapkan 9 standar pelayanan permintaan pengisi acara siaran, standar layanan penayangan kerjasama usaha siaran, hingga standar layanan kunjungan industri. Kasubag Tata Usaha Isyamas Rizal mengatakan, forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menjawab pelayanan publik TVRI apakah sudah sesuai dan mendapatkan masukan untuk pelayanan publik lebih baik ke depan. Kewajiban dari setiap lembaga, kementerian maupun lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa standar layanan publik itu menjadi alat ukur akuntabilitas setiap standar layanan. Nah, cara kita terhadap mitra bahwa apakah standar layanan kita selama ini sudah memenuhi ekspektasi dari mereka, dari mitra kita, dari pengguna kita, jasa layanan kita, atau belum. Nah, inilah Diskominfo Kalimantan Selatan, Erlinda Puspitaningrum mengapresiasi langkah TVRI Kalimantan Selatan yang menggelar forum konsultasi publik ini untuk menuju pelayanan publik terbaik. Respect juga dengan TVRI, alhamdulillah sudah mulai concern dengan standar pelayanan publiknya. Walaupun secara praktiknya menurut kami sudah sangat baik ya, kami sudah menjalin kerjasama lama juga dengan TVRI Council dan sejauh ini kami sangat luar biasa. Cuma mungkin ini dokumen tertulis mungkin ya yang memang harus dipenuhi, walaupun secara realnya kami yakin TVRI Council sudah melakukan yang terbaik. Melalui forum ini, TVRI Kalimantan Selatan berharap dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya. artinya berbau produk. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi anak di bawah umur di Banjarmasin menjadi korban persetubuhan 14 kali. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Unit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin meringkus seorang pria berusia 34 tahun karena nekat membawa lari dan menyetubuhi anak di bawah umur. Pelaku memanfaatkan hubungan asmara dan membujuk korban untuk membolos sekolah sebelum akhirnya menyetubuhi korban hingga 14 kali. 14 kali persetubuhan. Nasib naas ini harus dialami oleh remaja berusia 16 tahun di Banjarmasin. Korban yang masih berstatus pelajar ini menjadi korban kejahatan seksual oleh seorang pria berusia 34 tahun. Selama 9 hari di rumah pelaku, total korban digauli hingga 14 kali. Akibatnya, fisik korban mengalami trauma berat.
Berdasarkan hasil visum et repertum, ditemukan robekan baru pada selaput darah korban di 6 titik berbeda, serta sejumlah luka lecet dan memar di bagian tubuh akibat tindakan pelaku. Kanit PPPA Polresta Banjarmasin Ibda Partogi Hutahayan mengatakan, dalam melancarkan aksinya pelaku memanfaatkan kondisi korban yang masih labil dengan bujuk rayu. Bahkan saat akan diselamatkan, korban sempat bersembunyi di kamar sebelum akhirnya berhasil dibawa pulang oleh sang ayah. Si pelaku ini dibawalah oleh ayah orang tuanya ini ke rumah si korban di daerah Banjarmasin Selatan. Kemudian diklarifikasi di sana tentang perbuatan persetubuhan. Namun saat itu si pelaku ini belum mengaku kepada si ayah korban. Nah kemudian setelah ditanyai lebih lanjut oleh ayah korban, akhirnya si pelaku ini mengaku bahwa sesungguhnya anak si korban itu memang ada di rumah itu. Menginapnya si korban ini di rumah si pelaku selama 9 hari itu, disitulah terjadi persetubuhan sebanyak 14 kali yang dilakukan oleh si pelaku terhadap si korban. Kini, pelaku sudah resmi ditahan di Polresta Banjarmasin dan terancam pasal 473 ayat 2 huruf B tentang persetubuhan terhadap anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sementara korban sudah kembali ke rumah orang tuanya dan kini tengah mendapatkan pendampingan intensif dari tim psikolog guna memulihkan trauma psikis serta fisik yang dialaminya. Polresta Banjarmasin masifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai antisipasi balap liar sekaligus juga menekan angka pelanggaran dan mencegah kecelakaan lalu lintas. Tidak main-main, kendaraan yang terjaring akan disita selama 3 bulan. Menanggapi keluhan masyarakat terkait aksi balap liar, jajaran Polresta Banjarmasin kini gencar melakukan patroli skala besar. Petugas menyasar sejumlah titik rawan yang sering dijadikan ajang adu kecepatan oleh kelompok remaja ini. Dalam setiap operasi, polisi bertindak tegas dengan menindak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi. Bagi pengendara yang terjaring, petugas langsung memberikan sanksi tilang dan menahan kendaraan mereka di Polresta Banjarmasin selama kurang lebih 3 bulan. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Ren Krisman Siregar mengungkapkan, Polresta Banjarmasin juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memasang kamera CCTV di sejumlah titik rawan balap liar. Kemudian dari infrastrukturnya, jalanan-jalanan atau tempat-tempat yang biasa digunakan balap liar, kita juga koordinasi dengan Pemko untuk mulai dipasangin CCTV. Jadi begitu ada kendaraan-kendaraan yang terdeteksi melakukan balap liar, kita akan identifikasi, kita kirimkan surat tilang ke orang tuanya, atau kalau dia sedang digunakan berkendara di jalanan, kita akan lakukan penilangan di tempat dan kita segera amankan. Diharapkan adanya sinergi antara polisi, pemerintah daerah, sekolah, serta orang tua dapat menjadi upaya dalam memutus aksi balap liar di wilayah kota Banjarmasin. Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan menggelar konferensi pers terkait tindak pidana narkoba pada operasi Antik Intan 2026. Dari semua laporan polisi, 24 tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti yang semuanya adalah narkotika jenis sabu-sabu. Pada operasi Antik Intan yang berlangsung sejak 12 hingga 25 April 2026, Polres Hulu Sungai Selatan melalui Satres Narkoba dan semua polsek berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika melebihi dari yang sudah ditargetkan, baik dari tersangka, barang bukti maupun laporan polisi. Di mana dari semua laporan polisi yang berjumlah 20 ini, 24 tersangka berhasil diamankan, baik yang merupakan target operasi maupun non-target operasi. Dan untuk target operasi yang berjumlah 3 tersangka, merupakan perintah langsung dari Polda yang semuanya telah berhasil dilakukan penangkapan. Menurut Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaludin Syam, untuk domisili semua tersangka yang berhasil diamankan, tidak semua berasal dari dalam daerah melainkan ada pula dari luar daerah. Sedangkan untuk modus yang saat ini marak dilakukan dalam peredaran narkotika khususnya jenis sabu, ialah pelaku membeli dari luar daerah,
lalu dikemas kembali yang bisa dibeli oleh pengguna dari kalangan menengah ke bawah. Dan untuk laporan polisi terbanyak selain di Polres, ialah di Polsek Kandangan Kota. Sedangkan barang bukti terbanyak ialah di Polsek Daha Selatan. Total barang bukti yang berhasil diamankan pada operasi Antik Intan ini keseluruhan berjumlah 6,01 gram sabu-sabu. Warga Hulu Sungai Selatan, percayalah bahwa narkoba ini tidak ada untungnya, baik itu sendiri ekonomi maupun segi kesehatan. Kalaupun banyak uangnya, gunung pun akan jadi lembah, lembah pun akan jadi dataran, dataran pun akan menjadi jurang. Jadi mumpung belum tertangkap, segeralah insaf, karena dampak dari narkoba itu akan berimbas kepada anak cucu kita. Dari 20 laporan polisi dan 24 tersangka pada operasi Antik Intan tahun 2026 Polres Hulu Sungai Selatan, beberapa di antaranya bisa masuk rehabilitasi karena telah dilakukan asesmen dengan pihak dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin dan MA Muhammadiyah 1 Banjarmasin yang ikut terdampak kebakaran gedung Jalan S. Parman untuk sementara waktu meliburkan kegiatan belajar mengajar, sehingga jadwal ujian kenaikan kelas juga terpaksa diundur. Dampak kebakaran di Jalan S. Parman yang ikut menghanguskan gedung MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin dan sejumlah ruang gedung MA Muhammadiyah 1 Banjarmasin mengakibatkan terganggunya aktivitas kegiatan belajar mengajar, terlebih di tengah jadwal ujian kenaikan kelas. Gedung Sanawiyah yang sebagian besar terbuat dari kayu terbakar hingga hanya menyisakan kerangka gedung. Sedangkan gedung Aliyah yang sebagian besar berbahan beton ikut tersulut api di lantai 2. Selain itu, lab komputer Sanawiyah yang berisikan 10 unit komputer dan lab komputer Aliyah yang berisikan 20 unit komputer juga terbakar habis. Dampaknya, kedua madrasah terpaksa meliburkan para siswa yang ruang kelasnya terbakar dan direncanakan secepatnya dapat kembali melaksanakan KBM secara penuh pada hari Senin depan dengan menggunakan lantai 2 gedung Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan dan beberapa ruang kosong di gedung SMK Muhammadiyah 1 Banjarmasin yang masih berada di satu kompleks perguruan. Untuk update terkini sekarang ini kita untuk siswa sementara diliburkan. Mungkin Senin depan mungkin kita mulai pembelajaran. Karena sementara ini juga anak-anak kita seharusnya nih ulangan untuk kenaikan kelas semester 2 atau semester genap. Jadi terdampak karena ada kebakaran ini sementara diliburkan itu. Kalau tinjauan dari Kemenak sendiri kemarin itu bagaimana? Dan sudah bikin proposal ya? Iya, sudah bikin proposal untuk mengajukan ke pusat supaya bisa untuk dapat bantuan lah gitu. Kebakaran yang melanda sejumlah titik di kompleks perguruan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan Jalan S. Parman Banjarmasin ini dikhawatirkan dapat memengaruhi pendaftaran seleksi penerimaan murid baru. Saudara, kebakaran hebat terjadi di Pondok Pesantren Nurul Iman Ma'had Ba'abud di kawasan Jalan Amanah RO Ulin Banjarbaru. Kobaran api dan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari lantai 2 bangunan sempat memicu kepanikan luar biasa di lingkungan pondok. Kepulan asap tebal yang disusul kobaran api mengejutkan warga dan penghuni Pondok Pesantren Nurul Iman Ma'had Ba'abud yang berlokasi di Jalan Amanah RO Ulin, Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru. Pada Rabu malam sekira pukul 20 WITA. Api melahap bangunan lantai 2 yang difungsikan sebagai asrama atau tempat tidur para santri. Puluhan armada pemadam kebakaran gabungan yang tiba di lokasi langsung berjibaku melokalisir perambatan api. Petugas penyemprotan air dari halaman ponpes langsung mengarah ke celah-celah lantai 2.
Wakil pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Zidan mengatakan saat kejadian kamar dalam keadaan kosong karena para santri sedang ada kegiatan di musola. Yang terbakar asrama santri, alhamdulillah semua santri semuanya aman, terkendali dan kegiatannya pun begitu cepat dikarenakan tadi ada mungkin kabel yang putus atau apa kita kurang tahu, dan santri alhamdulillah semuanya aman. Sementara Danru 1 Damkar Banjarbaru, Ade Susanto mengatakan dalam proses pemadaman tidak menemukan kendala apapun, baik dari segi akses jalan maupun titik air. Yang terbakar kamar atau asrama santri atau Selama pemadaman ada kendala? Selama pemadaman alhamdulillah tidak ada kendala karena dibantu oleh rekan-rekan damkar relawan dari Banjarbaru, Martapura, dan provinsi dan lain-lain. Titik air? Titik air termasuk sulit, namun banyak bantuan dari tangki-tangki pemadam dari swadaya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kendati demikian, para santri terutama yang kamarnya terdampak sementara diungsikan di musola Ponpes. Sedangkan penyebab pasti kebakaran masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Ya, saudara, kepanikan sempat menyelimuti sejumlah orang tua murid pasca kebakaran yang melanda salah satu pondok pesantren di wilayah Kota Banjarbaru. Para orang tua langsung bergegas menuju lokasi kejadian demi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Rasa cemas dan was-was ketika berubah menjadi lega dan haru setelah para orang tua mendapati seluruh santri dalam kondisi aman dan selamat saat kebakaran terjadi di Pondok Pesantren Nurul Iman Mahat Ba'ambut, Jalan Amanah RO Ulin Banjarbaru. Para santri diketahui tidak berada di dalam kamar asrama, melainkan sedang berkumpul melaksanakan kegiatan pembacaan maulid di area musola. Salah satu orang tua santri, Maya, mengaku sangat terkejut saat pertama kali mendengar kabar musibah kebakaran ini hingga langsung memacu kendaraannya menuju pondok pesantren. Ya kan takut, misalkan ke apa-apa mungkin ya alhamdulillah tadi ternyata santrinya udah aman aja kan karena lagi ada kegiatan di musola ternyata. Kita kan nggak tahu tadi, padahal saya tuh baru lihat grup dari Ustadz tadi mengirim anak-anak kan lagi baca maulid tuh. Terus setelah itu ya kaget lah kok tiba-tiba ada berita kebakaran kata suami saya di pondok. Hal senada juga dirasakan Masrur, orang tua santri asal Cempaka yang langsung datang ke lokasi begitu menerima panggilan telepon dari santri setempat. Santri juga baik, telepon santri, alhamdulillah anaknya santrinya selamat semua, senang juga. Lega Pak ya? Jadi tadi dari rumah langsung ke sini aja langsung? Oke, dari rumah langsung ke sini. Memastikan anaknya, kayak apa anaknya yang gitu. Tadi gimana? Posisi anaknya dilanggar semua tadi para santri. Pasca insiden, kondisi psikologis para santri terpantau cukup tenang dan kini telah diamankan ke tempat yang lebih kondusif. Sedikitnya ada 3 kamar yang hangus terbakar, sedangkan kamar lainnya ikut terdampak kepulan asap. Saat ini para santri diungsikan sementara di musola pondok pesantren. Ini listriknya masih aktif? Ya, saudara, kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan S. Parman, Gang Kalimantan 1, Banjarmasin, dini hari tadi. Akibatnya 7 rumah, 1 gudang, dan 1 sekolah terdampak. Untuk api semakin kobaran api dengan cepat melalap bangunan di Jalan S. Parman, Gang Kalimantan 1, Banjarmasin dini hari tadi. Bangunan sebagian besar terbuat dari material kayu, ditambah sulitnya akses sumber air, membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Relawan gabungan pemadam kebakaran langsung berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak semakin meluas ke kawasan permukiman di sekitarnya. Akibat peristiwa kebakaran ini, 9 bangunan terdampak terdiri dari 7 buah rumah, 1 gudang, serta MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Meski penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, namun saat kejadian berlangsung warga mengaku sempat mendengar suara ledakan beberapa kali dari lokasi kebakaran. Ledakan itu nggak besar, ledakannya kecil, paling sekali 2 kali, ada truk aja isinya.
paling ban-ban, kunci paling pas keluar. Malah yang mengeluarkan truk itu yang mukul lonceng itu, habis mukul lonceng itu langsung keluar. Soalnya truknya di dalam, langsung keluar aja. Bangun keluar, melihat cahaya api, di mana letaknya kalinya di sini api. Sudah tinggi api. Waktu itu api marah ke kanan. Nah, setelah ada BPK api cacat, angin berubah lalu mantam ke sana. Kita ada hambatan, lancar aja. Kendala semata itu cuma sungai surut, banyak. Ya, yang kededa 2. Nah ini ada. Kalau yang ada ini kan 7 kakak, 20 jiwa. Peristiwa kebakaran ini juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin dan MAN Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Sejumlah ruang kelas yang mulanya digunakan untuk pelaksanaan ujian ikut terbakar. Sehingga pihak sekolah terpaksa meliburkan kegiatan pembelajaran untuk sementara waktu. Sementara diliburkan, kemungkinan kita coba setting masjid atau bisa di lantai 2 masjid yang untuk bisa kita gunakan. Paling tidak bisa ulangan atau bisa nanti kita juga pinjam ke SMP atau SMA. Setelah mudah-mudahan akan ada jalan keluar baik dari warga maupun lebih-lebih dari pemerintah untuk bisa ikut memikirkan dan membantu jalan keluar untuk berjalannya proses belajar mengajar di kompleks perguruan Muhammadiyah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun sebanyak 20 jiwa dari 7 kartu keluarga harus kehilangan tempat tinggal mereka akibat kebakaran ini. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi mengenai perakiraan cuaca untuk esok hari pada Jumat 5 Juni 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Utari Randiana dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Jumat 5 Juni 2026, bersama saya Utari Randiana, perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddin Banjarmasin. Sobat Cuaca, dalam beberapa hari terakhir, BMKG memantau adanya penguatan monsun Australia yang berperan dalam membawa massa udara kering di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk diantaranya wilayah Kalimantan Selatan. Perakiraan angin di lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi umum di wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari diperkirakan angin permukaan dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 23 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 99%. Pada pagi esok hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian, perkiraan cuaca pada siang hingga sore hari secara umum berawan, namun terdapat wilayah dengan perkiraan cuaca hujan ringan, yaitu di wilayah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara. Selanjutnya, untuk perkiraan cuaca pada malam hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dan keadaan ini berlanjut hingga dini hari, di mana cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, serta Tanah Laut, esok hari diperkirakan berada dalam kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Kalimantan Selatan. Kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Waspada juga terhadap potensi angin kencang, puting beliung, dan hujan es, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi seputar ibadah haji 2026. Saudara, suasana haru dan bahagia menyelimuti debarkasi Banjarmasin seiring tibanya jamaah haji kelompok terbang atau kloter pertama pada Kamis pagi. Sebanyak 359 jamaah haji asal kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar mendarat dengan selamat dan jumlah yang utuh. Jemaah haji kloter pertama Kalimantan Selatan asal kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar tiba dengan selamat di asrama haji debarkasi Banjarmasin di kota Banjarbaru, Kamis sekira pukul 5.27 WITA. Setelah mendarat di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, satu persatu jemaah haji kloter 1 memasuki aula debarkasi Banjarmasin. Pihak otoritas penyelenggara haji menyatakan rasa syukur lantaran seluruh jemaah yang berangkat ke Tanah Suci berhasil kembali ke tanah air tanpa ada yang tertinggal maupun sakit parah saat perjalanan pulang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Edi Hairani mengatakan, seluruh jemaah haji kloter pertama ini datang dengan lengkap, yakni 359 jemaah haji. Himbauan kami kepada jamaah yang datang ini pertama harus berkoordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di Bekasi atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Jangan sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jamaah ketika baru datang dari Tanah Suci. Salah seorang jemaah haji Sariah mengaku bersyukur tiba dengan selamat. Banyak tantangan yang ia hadapi ketika berhaji, terutama menghadapi cuaca yang begitu panas di Tanah Suci. Kalau kesehatan aku ada, saya alhamdulillah, tapi aku ini ada riwayat diabetes. Tapi alhamdulillah di sana lancar aja. Panas lah Bu sana Bu? Ya panas, tapi karena kita ikhlas lah, jadi kada terasa panasnya tuh biasa-biasa aja. Melihat di waktu, kalunya panas siang kada turun ke jadi sore, jadi kurang panasnya. Secara keseluruhan, debarkasi Banjarmasin tahun ini memberangkatkan 6.804 jemaah yang terbagi dalam 19 kloter. Namun di tengah kebahagiaan ini, duka juga menyelimuti karena tercatat ada 5 jemaah yang dilaporkan wafat di Tanah Suci. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyambut kedatangan kloter pertama jemaah haji asal kota Banjarmasin. Sebanyak 359 jemaah haji asal kota Banjarmasin tiba di Aula Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin. Kedatangan para jemaah haji menjadi penanda dimulainya proses pemulangan jemaah Kalimantan Selatan dari Tanah Suci. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyambut kedatangan kloter pertama jemaah haji asal kota Banjarmasin. Sebanyak 359 jemaah haji asal kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar tiba di Aula Masjid Sabil Al-Muhtadin Kamis pagi. Kedatangan para jemaah haji menjadi penanda dimulainya proses pemulangan jemaah Kalimantan Selatan dari Tanah Suci. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas kepada para jemaah selama di Tanah Suci. Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tipe A Kota Banjarmasin, Haji Ahmad Syahrani mengungkapkan proses ibadah dari Armusna Puncak Haji dan kembali ke Madinah berjalan lancar. Pelayanan jemaah ramah lansia, ramah disabilitas, serta ramah perempuan terpenuhi dan terlaksana dengan baik.
Kedatangan 359 jemaah haji kelompok terbang 1 asal Kota Banjarmasin ini terdiri Kota Banjarmasin dari 3 jemaah asal Kabupaten Banjar, serta 2 open seat yang artinya 2 tertunda dan akan bergabung di kloter selanjutnya. Kedatangan kloter selanjutnya, kloter 8, yang merupakan gabungan dengan kloter Kalimantan Tengah, direncanakan tiba pada tanggal 14 Juni mendatang. Kepulangan jemaah haji di tanah air selalu disambut sukacita dan suasana haru dari para keluarga yang datang menjemput. Tradisi penyambutan kedatangan jemaah haji bagi masyarakat Kalimantan Selatan syarat akan makna. Salah satunya adalah tradisi penyambutan dengan menggunakan kembang dan lawang sekepeng. Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan para jemaah haji asal Kota Banjarmasin. Sejak pagi, anggota keluarga jemaah memadati halaman hingga ruang aula Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Setibanya di lokasi, para jemaah disambut pelukan hangat keluarga, tangis haru menandai rasa syukur atas kepulangan jemaah dalam keadaan sehat. Tradisi pemasangan kalung bunga dan lawang sekepeng kepada jemaah haji yang baru tiba menambah sukacita kedatangan jemaah haji. Salah satu jemaah haji yang baru tiba, Haji Pardi dan istri, disambut dengan tradisi lawang sekepeng dari anggota keluarga setiba di rumah setelah kurang lebih 1 bulan menunaikan ibadah haji. Tradisi lawang sekepeng ditandai dengan terpasangnya gapura berhias kembang, membasuh kaki jemaah haji dengan air kembang oleh anggota keluarga, dan selanjutnya diikuti anggota keluarga lainnya dengan mencelupkan kaki ke air kembang. Tak hanya itu, dialasi kain putih serta berbagai kue tradisional mewarnai tradisi penyambutan. Kloter pertama, gimana nih di sana perjalanan haji pian di sana? Menyenangkan. Pelayanan haji tahun ini seperti apa? Rasanya tidak sama yang dulu rasanya. Susah sih. Agak susah. Maksudnya bagus aja lah servisnya di sana lah. Artinya makan dapat aja 3 kali sehari. Menu-menunya sesuai selera apa? Berarti pelayanan dari pemerintah bagus. Lancar aja semua ibadah pian. Lancar aja. Alhamdulillah. Maknanya ini buat tasakuran. Maknanya kita bersyukur atas kedatangan yang selamat datang dari Mekah sampai ke tanah air. Ini kan ada beberapa macam kue ya. Oh iya. Ini mungkin maknanya dari kue-kue itu. Oh iya, maknanya apa nih? Untuk apa maknanya tuh? Misalnya untuk keselamatan kah? Buat apa kah? Buat keselamatan. Nah, keselamatan. Tradisi lawang sekepeng menjadi penanda sukacita penyambutan jemaah haji masyarakat Banjar kini mulai langka namun masih dilakukan keluarga Haji Pardi untuk tetap melestarikan tradisi agar tak hilang ditelan zaman. Membawa buah tangan atau oleh-oleh seolah sudah menjadi tradisi wajib bagi para jemaah haji Indonesia yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Menariknya selain kurma dan air zam-zam, boneka unta dan domba kini menjadi primadona oleh-oleh yang paling diburu untuk anak dan juga cucu tercinta. Rona bahagia dan haru terpancar dari wajah para jemaah haji saat kembali menginjakan kaki di tanah air. Di sela-sela barang bawaan mereka, ada pemandangan menarik yang mencuri perhatian. Bukan hanya koper besar, para jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 1 debarkasi Banjarmasin tampak kompak menjinjing dan menggantungkan belasan boneka unta serta domba berukuran mini di tas tenteng mereka. Tradisi berburu boneka khas Arab Saudi ini sengaja dilakukan jemaah karena bentuknya yang menggemaskan dan sangat disukai anak-anak. Salah seorang jemaah haji, Rusdah, mengaku memang sengaja membeli boneka unta dan domba untuk anak cucunya. Selain menggemaskan, juga menjadi khas para jemaah haji setibanya di tanah air. Ini membawa domba, onta, asan oleh-oleh untuk cucu. Berapa ikong, Mbak? Sekitar 10 juga bisa. Ini cucu dan anak lah. Kenapa nih memilih onta ini?
Karena ciri khasnya, supaya kita ciri khas datang di Mekah kan onta. Berarti di bawah babinting itu kan? Digantung di gulu. Oh, digantung gulu. Jemaah haji lainnya, Zainal Abidin mengatakan agar tidak memenuhi isi koper, ia menyiasatinya dengan cara digantung sepanjang perjalanan dari Jeddah menuju tanah air. Biasanya keluarga kan? Keluarga anak. Menukar berapa? Menukar yang kecil 5, yang besar 1. Oh, kesan anak di rumah berapa? Harus kemanakan? Kemanakan? Ya. Membuatnya digantung aja dari Jeddah. Kepopuleran boneka unta dan domba ini menjadi pemandangan menarik tersendiri di tengah momentum kepulangan jemaah haji. Selain ukurannya yang variatif dan mudah dibawa dengan cara digantung, boneka ini menjadi simbol kasih sayang yang dinanti-nantikan oleh anak-anak di tanah air sebagai penanda bahwa keluarga mereka baru saja pulang dari tanah suci Mekah. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludin menggelar serah terima jabatan Komandan Batalion. Kegiatan ini berlangsung terbuka disertai dengan upacara militer. Upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri TP 829 Bumi Antaludin berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Inspektur upacara dipimpin langsung Komandan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan 86 Mandau Kalimantan Tengah, Kolonel Infanteri Langgeng Pujut Santoso. Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan bersama jajaran Forkopimda, Komandan Batalion TP 829 yang baru dijabat Letkol Infanteri Teguh Yuda Prakosa, yang sebelumnya menjabat sebagai Pasiter Korem 101 Antasari. Sedangkan Komandan Batalion terdahulu, yakni Letkol Infanteri Deki Fabrianto, akan menjabat sebagai Komandan Kodim 1011 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudinor, pada kesempatan kali ini menyampaikan apresiasi atas pengabdian yang selama ini telah dilakukan pihak Batalion TP 829 yang selalu hadir di tengah masyarakat, serta selalu aktif dalam membantu pembangunan di daerah. Kita yakin beliau nantinya bisa menjalankan amanah dan tugas di sini. Jadi yang mana kami pemerintah daerah sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya batalion di Hulu Sungai Selatan ini. Karena dengan adanya batalion tersebut kami merasa aman dan tentram karena ada TNI bersama kami masyarakat Hulu Sungai Selatan. Batalion 829 dalam halnya sudah kurang lebih 10 tahun sudah hadir dan kami titip jajaran kami, anggota kami untuk selalu kita bisa menjaga sinergitas sehingga bisa melancarkan, bisa mendukung program pemerintah pusat maupun pusat daerah. Intinya kita menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan rakyat yang ada di Sulawesi Selatan. Pada upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri TP 829 Bumi Antaludin kali ini juga dimeriahkan dengan atraksi bela diri yang ditampilkan oleh prajurit batalion seperti karate, taekwondo, dan pencak silat. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lain, saudara, angin puting beliung menimpa 12 rumah warga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Guna meringankan beban korban, Bupati Samsul Rizal menyalurkan langsung bantuan uang tunai dan sembako. Angin puting beliung menimpa 12 rumah warga di wilayah Desa Ayuang, Bakapas, dan Tembok Bahalang. Musibah ini terjadi Selasa sore. Kurang dari 24 jam, Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal salurkan langsung bantuan sembako kepada seluruh warga terdampak dan uang tunai kepada beberapa korban yang rumahnya terdampak cukup parah. Ia mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban korban yang terdampak bencana. Bupati Samsul Rizal berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga, sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana.
Hari ini kita menyerahkan bantuan, ada bencana alam puting beliung yang menimpa warga kita di 3 desa, yaitu Desa Bekapas, Desa Aiwang, dan juga Desa Manggu atau Timbuk Balak. Dan kita selaku pemerintah daerah turut berduka dan turut berprihatin, sehingga kita datang ke masyarakat untuk menyalurkan bantuan. Dalam penyaluran bantuan ini, Bupati Samsul Rizal turut didampingi Kepala BPBD, Kadinsos, dan Camat Barabai. Warga terdampak angin puting beliung berterima kasih kepada Bupati Samsul Rizal dan jajarannya atas bantuan yang diberikan. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kita beralih ke Kabupaten Kota Baru, Saudara. Gedung unit kemoterapi Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra, Kota Baru, siap beroperasi setelah diresmikan Bupati Kota Baru, Muhammad Rusli. Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra, Kota Baru, membuka pelayanan kemoterapi untuk pasien kanker. Gedung unit kemoterapi yang dibangun pada 2025 lalu, siap beroperasi setelah diresmikan Bupati Kota Baru Muhammad Rusli. Gedung ini memiliki ruang perawatan yang dapat melayani 5 pasien dalam satu sesi. Selain itu, juga ada ruang isolasi berkapasitas 1 pasien untuk kemoterapi intensif. Saat ini, pelayanan kemoterapi masih tergolong langka karena belum semua rumah sakit memilikinya. Pemerintah Kabupaten Kota Baru berkomitmen terus meningkatkan fasilitas di RSUD Pangeran Jaya Sumitra guna memenuhi pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Tadi baru saja kita meresmikan ruangan kemoterapi ini. Biasanya pelayanan ini sangat langka ya, tidak semuanya rumah sakit ya biasa ada. Tapi alhamdulillah di rumah sakit kita ini sudah ada. Ya, tentu dalam rangka untuk memenuhi pelayanan masyarakat kita di bidang kesehatan. Tentunya atas nama pemerintah daerah akan terus mendukung dan membantu pelayanan rumah sakit, meningkatkan pelayanan rumah sakit. Sementara itu, kebutuhan akan pelayanan kemoterapi di Kabupaten Kota Baru sangat tinggi. Sebelum adanya pelayanan ini di RSUD Pangeran Jaya Sumitra, pasien dari Kota Baru harus dirujuk ke luar daerah yang menghabiskan banyak biaya. Kita selama ini kan pasien itu banyak aja sebenarnya, cuman karena tidak ada fasilitas, jadi ya dirujuk. Ya sekitarnya mungkin 50-60% sampai 70% dok ya, cukup banyak pasien di Kota Baru yang butuh kemoterapi. Akhirnya banyak yang mereka tidak punya fasilitas, kadang ada yang tidak melanjutkan pengobatan, atau kan kalau ke Banjar mereka cukup butuh banyak biaya tambahan. Ya kalau di sini BPJS bisa kerjasama atau kita bisa layani. Mungkin tak berhenti di pelayanan kemoterapi, saat ini RSUD Pangeran Jaya Sumitra juga sedang mengupayakan penambahan sarana prasarana untuk membuka pelayanan spesialis jantung. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Saudara, kami ajak Anda untuk mengikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Ini merupakan kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, dan laporan hari ini disampaikan oleh Brigadir Deko Henwartmoko dari Satlantas Polres Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Deko Henwartmoko, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, melaporkan langsung situasi arus lalu lintas, tepatnya di Bundaran Kamarati atau Bundaran Pesawat Landasan Ulin. Terpantau arus lalu lintas dari arah Banjarmasin yang akan menuju ke dalam kota Banjarbaru ramai dan lancar. Dan sebaliknya arus lalu lintas yang dari arah Banjarbaru yang akan menuju ke dalam kota Banjarmasin ramai dan lancar. Kami himbau kepada pengguna jalan, baik roda 2 ataupun roda 4, agar selalu melengkapi surat-suratnya. Dan untuk pengguna roda 2, jangan lupa menggunakan helm. Serta untuk pengguna roda 4, jangan lupa pakai safety belt. Kami himbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan tetap mengutamakan keselamatan. Demikian laporan singkat untuk situasi arus lalu lintas pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam presisi. Ya saudara, informasi mengenai lalu lintas yang ada di Kota Banjarbaru tersebut menjadi informasi penutup kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Dan saatnya saya Aisyah Iria mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai Banua.